wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Kabar saya baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita dapatkan barokah. Oke, siapa ketua kelasnya? Saya sudah dipersiapkan Menteri. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Bapak absensi terlebih dahulu ya. Siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Iya, Pak. Nesya, Hadir, Pak. Putri Susanti, Hadir. Dewi Suwanto, hadir. Sudah masuk semua berarti ya? Masuk, Pak. Baik, tadi sudah absensi. Sekarang kita akan mengecek persiapan kalian terlebih dahulu. Alat tulis apakah sudah dipersiapkan? Sudah. Untuk kerapian baju apakah sudah rapi? Sudah, Pak. Kalian sudah memakai atribut ungkapan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebelum kita memasuki pada materi pada hari ini, hendaknya kita menyanyikan lagu nasionalisme. Di sini ada lagu Maju Tak Gentar. Sudah tahu semua kan lagunya? Sudah. Hendaknya kita berdiri terlebih dahulu. Ya, Pak. Bapak akan mikir untuk menyanyikan lagu nasionalisme ini. Kita mulai pada nomor ketiga ya. 1, 2, 3. Saat pagi tadi kalian kan di luar ya. Saat memasuki kelas apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Assalam. Terus tadi Menyapa sepatu. menyapa Menyapa teman. Terus di tertib ini berbaris. Berbaris. Nah, tadi juga kita melakukan berdoa ya saat memulai dan mengakhiri pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut seperti salam kepada guru, terus mencoba sepatu, saat memasuki kelas, berbaris dan berdoa, itu semua termasuk penerapan norma di kehidupan sehari-hari. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari mengenai norma dalam kehidupanku. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan menentukan macam-macam norma dengan baik. Lalu kita akan menemukan contoh perilaku norma di kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga menggabungkan antara penerapan norma dengan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir kita akan melakukan presentasi, mempresentasikan LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, di sini Bapak ada video pembelajaran mengenai norma. Kalian simak ya. Norma. Namun, apakah kamu sudah tahu laku? Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertentu. Dan terpelajarnya ya, pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan
masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Nah, tadi dijelaskan mengenai pengertian norma. Nah, di pengertiannya norma itu adalah aturan yang mengikat warga, sebuah kelompok warga atau individu di masyarakat. Nah, tidak hanya di masyarakat, di sekolah, di rumah juga terdapat norma-norma yang dapat kita terapkan. Nah, norma tersebut menjadi pedoman kita untuk menjalankan kehidupan agar aman dan sejahtera. Nah, di sini ada jenis-jenis norma atau macam-macam norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah Nah, norma agama adalah ajaran yang diberikan Tuhan, yang berasal dari Tuhan, yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam norma agama sendiri ada ajakan, larangan, lalu sanksi. Nah, ajakan ini adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Ajakan ini harus yang bersifat baik, seperti kita berdoa tadi, lalu seperti kita beribadah di tempat ibadah. Lalu untuk larangan itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, seperti mengejek teman, mencuri, dan lain-lain. Nah, untuk sanksi di sini adalah hukuman yang diberikan seseorang yang melanggar peraturan. Jadi apabila ada yang melanggar ajakan yang baik, maka akan diberikan sanksi, atau perintah maka diberikan sanksi. kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Nah, norma kesusilaan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, apabila tidak dilakukan, maka manusia tersebut akan dikucilkan atau dicemooh. Bapak ingin kalian membuka bahan ajar yang Bapak berikan kepada kalian di kemarin. Bisa dibuka. Kalian berikan contoh norma kesusilaan. Siapa yang mau? Nggak apa-apa Pak, ini buka HP Pak. Dwi. Contoh norma kesusilaan ada apa saja? Norma kesusilaan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya. Yang pertama, Di lingkungan keluarga, menghormati dan menyayangi orang tua, menyayangi orang tua, lalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, tidak merusak barang di rumah, tidak merusak tanaman di rumah. Nah, itu semua termasuk norma kesusilaan di lingkungan keluarga. Lalu di sini ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggan. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat case. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai norma kesopanan. Norma kesopanan ini berupa perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Seperti kita
lagi contoh yang dapat dibacakan oleh Mas Ayu. Norma kesopanan. Contoh norma kesopanan di lingkungan masyarakat: menyapa orang lain, meminta maaf kepada tetangga apabila memiliki kesalahan, meminta tolong dengan sopan kepada orang lain. Nah, contoh dari Mas Dio seperti menyapa seseorang yang kita kenal saat di lingkungan sekitar, lalu meminta maaf atau memaafkan apabila ada yang meminta maaf atau kita yang meminta maaf kepada orang lain. Lalu yang ketiga, meminta tolong dengan sopan. Nah, itu termasuk norma kesopanan di lingkungan masyarakat. Kita beri aplaus dulu kepada Diri dan Ayu. Nah, ini ada norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan yang dibuat oleh sebuah negara. Nah, norma hukum ini tidak hanya ada di masyarakat, tetapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, siapa yang membuat norma hukumnya? Sebuah peraturannya. Kepala keluarga. Siapa kepala keluarganya? Dengan sekali. Kalau di lingkungan sekolah yang membuat peraturan adalah kepala sekolah. Norma menjadi peran penting di lingkungan masyarakat, kids. Soalnya, kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Nah, berikut ini mesti banget. 1. Menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib. 2. Mencegah terjadinya benturan kepentingan di antara anggota masyarakat. 3. Menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, intinya dengan norma ini kita akan dapat hidup dengan aman dan tentram. Apabila norma ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan terjadi bentrokan atau sebuah konflik, entah itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Baik, di sini Bapak ada media pembelajaran mengenai norma ini. Nah, di sini ada papan norma. Nah, fungsi dari papan norma ini adalah untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar paham mengenai norma ini atau tidak. Karena kita akan melanjutkan ke hak dan kewajiban setelah itu. Nah, di sini Bapak ada sebuah gambar, yang dimana gambar-gambar ini adalah penerapan norma di kehidupan sehari-hari, entah itu yang baik maupun yang buruk. Nanti kalian dapat bantu ke depan, lalu memasukkan ke masing-masing norma, lalu jelaskan apakah ini norma yang baik atau tidak, dan jelaskan ini termasuk norma apa. Baik, Pak. Ya, satu-satu. Nah, baik, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Saya, Pak. Baik, dia bisa maju ke depan. Ini ditaruh. Bisa dijelaskan terlebih dahulu dijelaskan maksudnya ini termasuk gambar apa? Ini gambarnya buang sampah sembarangan, Nah, Pak. ini termasuk perilaku yang baik atau buruk kan? Buruk. Buruk, tidak boleh kita contoh ya. Ya. Ini termasuk norma apa? Norma kesopanan, melanggar norma kesopanan, Melanggar Pak. norma kesopanan. Bisa ditaruh di norma kesopanan, Nadia. Ya, Pak. Nah, setelah Nadia siapa lagi yang mau maju? Bisa dua anak? Bisa Saya. maju biar cepat. Saya. Ya. Bisa maju cepat. Bisa ditunjukkan ke teman-temannya itu gambar apa dan apakah penerapan ini baik atau tidak. Ini termasuk norma agama Pak yang baik, karena walaupun itu sholatnya di latarnya halamannya gereja. Ya. Norma agama. Norma agama bisa ditaruh di norma agama. Lalu Yang kedua ini Aja. Perbuatan yang tidak baik karena terlambat masuk sekolah.
sekolah. Karena terlambat masuk sekolah. Tidak boleh dicontoh ya. Anak-anak di sini tadi telat semua atau tidak? Enggak. Bagus sekali. Ini masuk di norma hukum. Di norma hukum, bisa ditaruh di norma hukum. Siapa lagi? Bu Ana, Saya. bisa maju ke depan. Nah, ini gambarnya anak membantu menyeberang jalan. Anak membantu menyeberang jalan. Ini termasuk kegiatan yang baik. Patut kita contoh. Termasuk norma apa? Dwi? Kesusilaan. Kesusilaan atau kemanusiaan bisa ditaruh di sini. Bagus sekali. Setelah ini, nah, Ibinka bisa dijelaskan gambar apa? Ini gambarnya berdoa saat pulang sekolah. Berdoa saat pulang sekolah, termasuk penerapan yang baik atau buruk? Yang Baik. Ditaruh di norma apa? Norma agama berarti di sini. Nah, sisanya bisa maju ke depan, bisa dijelaskan. Nah, semuanya dulu, bisa baris di sini. Jelaskan Mas Rio. Pada gambar ini menjaga rambutnya, Menjambak rambutnya, Menjambak menjambak rambutnya teman, atau Menjambak. melakukan kekerasan pada orang lain. Nah, ini termasuk perbuatan yang baik atau buruk anak-anak? buruk. Nah, ini termasuk pelanggaran pada norma apa? kesusilaan, Kesusilaan atau kemanusiaan bisa ditaruh di bawah. Nah, betul sekali. Sekarang siapa dulu? Natamara. Upacara. Upacara bendera termasuk Hukum. norma hukum, termasuk perbuatan yang baik. Nah, tinggal Nadia, bisa dijelaskan? Ini situasi belajar di kelas ketika siswa memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, tidak berbicara Ini, sendiri. Pak. Ya, Nadia Bicara tadi berbicara sendiri. dengan Nadia. Diperhatikan ya, anak-anak. Ya, Nah, Pak. ini gambar yang baik atau buruk? Baik. Baik, termasuk norma Kesopanan. kesopanan. Bisa ditaruh. Oke, sepertinya kalian sudah mengerti mengenai penerapan norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam norma ada 4. Di sini ada gambar tadi Bapak tampilkan di layar. Bisa kalian perhatikan? Bisa kalian perhatikan? Di sini ada 2 gambar. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada gambar apa? Salin orang tua. Pamitan mau Pamitan dengan orang tua. Lalu yang di samping kanannya berbaris sebelum memasuki kelas. Nah, aktivitas di atas dilakukan di mana? Di sini di lingkungan orang tua atau keluarga. Di sini lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hak dan kewajiban, di sini Bapak ada ice breaking. Apa, Pak? Bisa kita mulai? Adalah satu yang aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang mau manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Nah, bagus sekali. Kalian sudah semangat tadi melakukan SBT, sudah bernyanyi dengan suara yang sangat lantang dan keras. Tepuk tangan untuk kita. Nah, setelah ini kita akan mempelajari mengenai hak dan kewajiban sesuai norma. Di kelas 4 sepertinya kalian sudah mempelajari mengenai hak dan kewajibannya, tapi secara umum. Nah,
Nah, sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban sesuai dengan norma atau yang berhubungan dengan penerapan norma. Di sini ada pengertian hak. Siapa yang mau membacakan untuk Bapak? Atau mana bisa dibacakan? Pengertian hak dan contohnya. Hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, contohnya ada norma agama. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk Mbak Tamara. Iya, Bapak ada aplaus spesial untuk kalian. Seperti ini aplausnya. Kita kasih apa anak-anak? Kasih kue, kasih O, kasih kue. Wow, keren. Seperti itu ya. Ya. Bisa nyanyi? Bisa. Tadi teman-teman sudah menjawab. Kita kasih apa anak-anak? Kasih kue, kasih O, kasih kue. Wow, keren. Nah, di sini ada pengertian hak. Hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan ini apa saja? Nah, ketentuan ini pastinya berhubungan dengan kewajiban yang akan kita lakukan atau aturan yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, di sini ada pengertian. Di sini contohnya setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Berarti ini berhubungan dengan ibadah atau agama dan termasuk norma agama. Di sini juga ada pengertian kewajiban. Siapa yang mau membacakan untuk Bapak? Putri Susanti. Pengertian kewajiban. Hak adalah kewenangan seseorang untuk mendapatkan atau memiliki, melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh kewajiban norma agama. Setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan menghormati teman yang berbeda agama pada saat beribadah. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan tulisan. Pengertian kewajiban yang sebenarnya adalah hal yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan, memiliki atau melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi apabila kita mau mendapatkan hak kita, maka kita harus melakukan kewajiban kita. Nah, di sini contohnya setiap orang wajib menghormati perbedaan agama dan menghormati teman yang berbeda agama pada saat beribadah. Nah, ini kewajiban kita. Berarti hak setelah kita melakukan kewajiban ini adalah kita akan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya kita tidak ada paksaan dari orang lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di depan kalian. Nah, di sini ada gambar dengan situasi seperti apa? Membuang sampah Nah, membuang sampah, siswa SD yang membuang sampah. Sebagai pelajar, apakah kalian sudah melaksanakannya? Sudah dong, Pak. Sudah? Itu sampah yang dibawa, Indonesia sudah diambil. Nadia, apakah sudah diambil? Sudah, Pak. Sudah. Nah, sekarang kalian benar-benar sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, apabila ada teman kalian yang membuang sampah sembarangan, apa yang kalian lakukan? Mengingatkan. Benar sekali. Semua jawaban yang kalian berikan semuanya benar. Apabila ada yang membuang sembarangan, kita harus menegur, harus mengingatkan. Kita tidak boleh mengejek mereka, tidak boleh melakukan kekerasan kepada mereka karena mereka salah. Itu salah. Karena apabila kita melihat orang lain melakukan kesalahan, yang lebih baik kita adalah mengingatkan dan menegur. Nah, di sini membuang sampah berarti termasuk norma kesopanan. Benar sekali, Mbak Putri Susanti. Maaf ya, Bapak salah ngomong. Kita kasih apa, anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, sekarang kita akan beralih ke pengerjaan LKPD. Sebelumnya, Bapak akan membagikan kelompok sesuai dengan kertas soal asesmen diagnostik yang Bapak bagikan pada minggu kemarin. Kalian masih ingat? Masih, Pak.
Lalu kelompok kedua ada Rizka, Putri Sakti lalu Citra. Dan kelompok yang terakhir ada Nario, Mbak Dia dan Dea. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah. Sudah ya? Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya ke kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kalian bisa buka LKPD-nya pada LKPD ke-1. Yang pertama, kalian buka LKPD yang pertama. Sudah, anak-anak? Sudah. Nah, di sana ada aturan untuk pengerjaan LKPD yang pertama. Nah, kalian akan berkumpul pada kelompok masing-masing. Setelah itu kalian akan mengumpulkan informasi mengenai penerapan norma di kehidupan kalian. Nah, pada setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 kalau tidak salah di lingkungan keluarga, lalu kelompok 2 di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan kelompok 3 di lingkungan sekolah, seperti itu. Jadi kalian mencari penerapan norma di masing-masing lingkungan. Oke? Apabila ada yang tidak kalian mengerti, kalian dapat bertanya dengan sesama teman, kelompok, ataupun guru, seperti Bapak ini. Nah, sekarang dapat kalian kerjakan, bisa dikerjakan. Apabila sudah selesai bisa angkat tangan dan Bapak kasih waktu 15 menit untuk pekerjaannya. Sebentar. Yang mana? Indonesia. Nah, di sini kelompok kalian kelompok berapa? 1. Kalian berarti mencari penerapan norma di lingkungan keluarga. Jadi kalian mencari penerapan norma di lingkungan keluarga seperti di sini norma agama. Kalau kalian di rumah saat ingin makan bersama, apa yang dilakukan terlebih dahulu? Berdoa bersama. Bisa ditulis di sini, cari 3 perilaku penerapan norma. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bisa ya? Sudah, Pak. Ini sudah? Sudah. Bisa ditaruh di depan? Di depan meja? Sudah? Sudah. Nah, kalian sudah menemukan penerapan norma di masing-masing lingkungan. Setelah ini kita akan menggabungkan atau menghubungkan antara penerapan norma dengan hak dan kewajiban. Nah, kalian ambil satu penerapan norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, dan kalian jadikan menjadi hak dan kewajiban. Jadi masing-masing norma kalian ambil satu contoh penerapan saja. Mengerti? Masing-masing hak dan kewajiban kalian ambil satu contoh penerapan saja. Seperti tadi Mbak Indonesia berdoa bersama, itu diambil dan dijadikan hak dan kewajiban. Oke? Bisa dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Cukup waktunya? Cukup. Kalau dikerjakan, apabila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kepada teman, kelompok, atau ke Bapak sendiri. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 dan 3 bagaimana? Ada kesulitan? Sudah. Nah, ini kamu ambil satu contoh di penerapan norma yang kalian temukan tadi, lalu kalian kalian hubungkan di hak dan kewajiban. Di sini kan ada contohnya norma agama. Setiap orang berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Jadi kalian di sini tulis. Tadi kan Bapak terangkan bahwa kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk kita mendapatkan atau memiliki sesuatu yang kita inginkan atau jadi hak. Jadi, sudah selesai.
presentasi. Nah, untuk presentasinya Bapak acak saja ya. Bapak akan mulai dari presentasi kelompok 3. Bisa maju untuk kelompok 3. Semua boleh, bisa. Depan. Yang benar anak-anak, presentasinya jangan ketawa ya. Tadi norma kesopanan apa? Tidak boleh menertawakan temannya. Norma penerapan normanya terlebih dahulu. Ini Penerapan norma hukum, Pak. norma hukum apa Yang saja? pertama yaitu datang tepat waktu. Yang kedua, Memakai seragam lengkap. yang ketiga tidak melakukan bullying atau kekerasan pada teman. Ya, itu termasuk penerapan norma di lingkungan apa? Sekolah. Ada apa saja? Tadi anak-anak Datang tepat waktu. memakai Seragam seragam lengkap. lengkap. Lalu yang ketiga, tidak melakukan kekerasan atau bullying pada teman. Nah, untuk hak dan kewajibannya bisa dijelaskan juga. Di sini Kalian mengambil apa penerapan apa? penerapan norma hukum. Ya, yang penerapan seperti apa? Penerapannya setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang tertib dan nyaman. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa dibacakan ya. Itu doa istri. Anak-anak tidak perlu ketawa ya. Ya Pak, itu bukan Ayo Pak. sekarang serius ya. Jangan nangis. Ayo bisa dibacakan ya. Iya Pak, kewajibannya yaitu setiap orang wajib menaati. Ayo yang benar. Kalau kalian tidak serius pada pembelajaran hari ini, kalian tidak akan mengerti Setiap orang wajib menaati semua aturan yang berlaku di sekolah, seperti datang tepat waktu dan memakai seragam lengkap, Pak. betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Oh ya, kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Kita dulu kelompok 3, kita lanjut di kelompok 1. Sengaja Bapak kelompok 2 di terakhir karena lingkungan masyarakat ya. Bisa dibacakan kelompok 1. Tuliskan 3 norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum pada lingkungan keluarga. Nah, kalian jelaskan yang norma agama dan norma kesusilaan. Tadi kan norma hukum sudah dijelaskan sama kelompok 3. Norma kesusilaan, norma agama dan kesusilaan. Bisa dibacakan norma apa, penerapan norma apa saja yang kalian temukan di lingkungan apa? Di norma agama, yang pertama berdoa bersama sebelum makan. Yang kedua, mengajarkan anak-anak membaca kitab suci. Diperhatikan ya, anak-anak. Yang kedua, untuk ibadah tepat waktu. Nah, betul semua. Lalu lanjut di norma kesusilaan. Yang pertama, menghormati orang tua dengan berbicara sopan dan tidak membentak. Menghormati orang tua dan berbicara sopan. Lalu Yang kedua, membantu anggota keluarga yang sedang sakit atau kesusahan. membantu anggota keluarga yang sedang sakit ataupun kesusahan. Yang ketiga, tidak berbohong, tidak berkata berbohong pada keluarga. Nah, itu penerapan norma kesusilaan di lingkungan keluarga. Oke, lanjut di hak dan kewajiban. Ambil satu contoh penerapan lalu baca ke teman-temannya. Kita mengambil yang bersama, yaitu haknya berhak mendapatkan kesempatan untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Apakah betul teman-teman? Anak-anak? Betul. Lalu kewajibannya? Setiap orang wajib menghormati waktu doa dan itu menjaga kehormatan saat berdoa bersama. Betul? Betul. Lanjut yang norma kesusilaan yang kalian temukan tadi, ambil satu contoh penerapan saja. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perhatian saat sakit.
setiap orang wajib peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Nah, tinggal satu kelompok 3. Kita beri aplaus. Kelompok terakhir harus semangat, suaranya harus keras. Caranya, tulislah 3 perilaku norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum di lingkungan masyarakat. Contohnya di norma kesopanan yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu tetangga atau orang yang dikenal di jalan. Kedua, antri dengan tertib saat membeli sesuatu di pasar. Yang ketiga, harus berbicara dengan sopan dan tidak membantah saat berinteraksi dengan orang lain. Apakah betul semua? Betul. Kita lanjut di ke hak dan kewajiban. Bisa ambil satu contoh penerapan saja. Untuk contoh rupanya kami ambil aneh dan tertiba. Antri dengan tertib. Bisa dibacakan hak dan kewajibannya. Yang setiap orang berhak untuk dilayani sesuai urutan harinya. Lalu Nah, untuk kewajibannya, kalau kita setiap orang wajib menghormati orang lain dengan tidak menyerobot aturan. nah, betul ya anak-anak? Tuh. Kita siapa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Bisa dihitam terlebih dahulu di atas meja ya. Nah, sepertinya sudah presentasi semua ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak akan tanya, apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Karma dan Nah, selain norma kita juga mempelajari mengenai apa? Hak dan kewajiban. Nah, kita harus menerapkan norma dan hak kewajiban ini di kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Harap apabila ada yang ingin kalian bicarakan mengenai proses pembelajaran pada hari ini, kalian dapat berbicara pada Bapak nanti ya setelah pembelajaran. Nah, Bapak akan membagikan soal evaluasi ke kalian terlebih dahulu sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dikerjakan secara mandiri. Nah, kalian kerjakan, Bapak beri waktu 10 menit. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek. Kerjakan semampunya kalian saja. Apakah sudah selesai, anak? Baik, kalau sudah selesai, kalian tukar dengan teman kalian, kita akan koreksi bersama. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 apa jawabannya? A. Nomor 2 nomor 2 B. Nomor 3 D. Nomor 4 betul semua? Siapa yang salah 1? Yang salah 2? Yang salah 3? Saya. Yang salah semua? Jangan kita. Nah, untuk soal evaluasi dan KPD Bapak ambil kembali. Nah, untuk nilai Bapak akan nilai nanti dan Bapak akan bagikan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugas rumah Bapak akan berikan pada halaman 50 hingga halaman 51. Kalian kerjakan yang A di rumah, kerjakan secara mandiri, lalu kumpulkan di minggu depan. Sudah paham anak-anak? Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sila-sila Pancasila. Kalian pelajari terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Nah, Bapak cukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Bapak berpesan kalian
menerapkan norma-norma, entah itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum di kehidupan sehari-hari. Dan kalian harus menghindari perilaku-perilaku yang negatif. Mengerti anak-anak? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar ilmu kita berubah dan dapat diterapkan pada sehari-hari, kita berdoa terlebih dahulu. Pada 12 bisa dipersiapkan. Persiapan, berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dengan baik. Beli makanan yang sehat. Bapak